Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala aidan fi ayatul ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Wa Nabi Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, yang kita hormati, yang kita muliakan Ustadz Rudi Rendra selaku pimpinan Madrasah Kundur Kampung Quran. Insyaallah luar biasa nih. Ya, selain kampung halaman, ternyata ada kampung Quran juga. Nah, ini mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan kepada beliau dan para ustadz-ustadzah lainnya untuk membimbing anak-anak kita. Dan selanjutnya yang saya muliakan para ayah dan ibu dari santri-santri Kundur Kampung Quran. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita berbagai nikmat, kesempatan, kesehatan, serta iman dan Islam sehingga kita dapat mengikuti agenda ya walaupun secara virtual ini ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan juga hiroh kita untuk menuntut ilmu dan saling sharing kita. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ada syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin. Saya baca 2 ayat tadi di awal ya. Ayat pertama adalah surah yang sudah sangat familiar kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluargamu dari api neraka. Selanjutnya saya bacakan surah An-Nisa ayat 8. Wal yakhshalladzi disebutkan di situ wal yakhshalladzi ayatraku zurriyatan di'afa, dan hendaklah takut bagi orang-orang yang kelak meninggalkan keturunan yang lemah. Yang lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah segala macamnya. Nanti akan kita bahas. Ini ayat-ayatnya sebenarnya ditujukan untuk para ayah nih. Tapi kalau saya tengok nih 90% ibu-ibu semua. Nah, emak-emaknya. Dah paham dah para bapak-bapak kita hari ini sudah menyerahkan pucuk-pucuk kepemimpinan itu kepada para istri-istrinya. Nah, itu. Mereka kalau soal mendidik anak, serahkan kepada istrinya. Sebenarnya saya ingin pesan juga sama bapak-bapak, jangan sampai paradigma kita hanya berpikir, oh ayah tuh kerjanya cari nafkah saja, ayah tuh kerjanya nanti pergi ke kantor, pergi ke kebun, begitu dapat hasil baru kasih ke istri. Sebenarnya tanggung jawab anak ini adalah tanggung jawab ayah. Dialog antara ayah dan anak dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak daripada dialog antara ibu dan anak. Lihat bagaimana Luqman dalam surah Luqman. Wa idz qala Luqman li banihi wa huwa ya'idzuhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia bersamanya, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku jangan kamu menyekutukan Allah. Luqman ayah pada anaknya. Nah, kemudian dialog lagi antara Nabi Ibrahim dan anaknya. Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni atsbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda Ismail, saya mimpi menyembelih engkau dalam tidurku.
Macam mana pendapatmu? Ayah lagi. Kemudian siapa lagi? Nabi Yakub alaihi salam berkata kepada para anaknya, ya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ya baniya ma ta'budu min ba'di. Dan apakah kamu menyaksikan ketika Nabi Yakub itu sedang mengalami sakaratul maut, dan saat ingat ketika dia berkata kepada anaknya, wahai anakku sekalian, apa yang akan kamu sembah setelah kepergian aku. Nah, dan seterusnya. Jadi dialog antara anak ini banyak dengan ayah. Hari ini saya nggak tahu, mungkin karena pergeseran zaman. Mudah-mudahan ini cuman di kajian aja. Kalau di rumah tetap insya Allah ayah yang banyak bertanya dengan anaknya. Nah, ibu-ibu kalau misalnya ada ayah yang kurang dekat sama anaknya, peran ibu-ibu untuk kembali mengembalikan ini kepada fitrahnya. Nah, kalau ada suatu, mak ini macam mana mak? Tanya ayah engkau. Gitu kan. Ayah harus mengajarkan, jangan sampai nanti peran ayah tuh hilang. Nah, setelah pulangnya anak dari sekolah, dari madrasah sampai rumah, dia tanya ayah dulu. Nah, bah, kalau panggil abah lah kan. Tadi saya Along mengaji tentang ini nih, bah. Cuman nih, bah? Kata Ustadz itu mengaji itu harus ikhlas karena Allah. Macam mana ikhlas karena Allah tuh, bah? Abah ada pun terkebil-kebil, pening dan nak jawab. Apa nak jawab? Aku tanyalah mak kau. Nah, itu jawaban paling pamungkas para bapak tuh. Kalau misalnya anaknya bertanya suatu hal yang tapi hari ini alhamdulillah para ibu-ibu yang banyak berkumpul dan kita saling sharing saja. Saya menyampaikan ini bukan artinya saya dah baik betul, tidak. Tapi saya menerapkan ini. Ini pun saya dapatkan juga dari guru-guru saya. Rumahku madrasahku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tempat tinggal kita itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Untuk dijadikan di dalamnya itu adalah penuh dengan rasa kasih sayang, dengan rasa kekeluargaan dan yang lain-lain sebagainya. Jadi rumah. Ingat tak Bapak Ibu dulu, bagi yang udah nikah mungkin lama, ketika nikah dulu bercita-cita, bang, bilalah kita nak punya rumah sendiri bang ya. Ini target kita buat rumah sendiri dulu nih bang. Itu kan biasanya pasangan-pasangan muda, orang-orang baru nikah tuh, mereka akan semangat buat rumah dulu akan mereka buat. Kenapa? Karena disitulah mereka akan duduk, akan ngobrol satu sama lain, mencurahkan isi hatinya, kepenatannya, dan lain-lain sebagainya. Situlah kasih sayang tumpah, disitulah rasa cinta diberikan antara suami dan istri dan juga kepada anak-anaknya. Nah, dalam konteks mendidik anak nih, ini kan para anak-anak semua nih, anak-anak kita titipkan kepada ustadz-ustazah kita di Kundur Kampung Quran. Maka jangan sampai kita mengubah kita mengubah fungsi rumah kita pindahkan ke madrasah itu. Jadi walaupun kita ngantar anak kita ke madrasah, Bapak Ibu sekalian, tetap rumah kita itulah sekolah yang paling utama untuk anak kita, madrasah pertama. Kepala sekolahnya siapa? Ayah. Wali kelasnya ibu-ibu inilah sebagai wali kelas. Jadi bagaimana cara kita menjadikan rumah kita sebagai madrasah? Yang pertama adalah dengan niat yang lurus. Satu, niat yang lurus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah saya tanya, dulu kenapa mau menikah? Kenapa, Bang? Matanya. Dulu kenapa dulu mau nikah? Ibu kenapa mau nikah dengan suami? Bapak kenapa mau nikah dengan istri dulu? Kami menikah Ustaz pasal dah lama dah. Kami berpacaran. Udah 9 tahun kami pacaran tuh Ustaz. Setahun lagi lunas satu rumah tuh. Atau kami menikah dulu gara-gara yang lain dah nikah Pak Ustaz. Makanya kami pun nikah juga ikut-ikut. Apa kira-kira niatnya? Ini niat harus kita luruskan lagi. Visi rumah tangga harus kita luruskan. Ustadz Rudi Rendra tuh sebelum dia menikah dulu pasti dia akan ditanya apa visi dia berumah tangga. Tujuannya tuh berumah tangga tuh apa?
Nah, jangan sampai dulu kita berumah tangga cuman tuntutan umur, cuman tuntutan yang lain. Tak ada visinya, tak ada visi yang jelas. Oleh karena itu, kita harus pasang visi kita dengan baik rumah tangga. Sekarang kalaupun udah terlalu lewat, kita pasang lagi. Niat yang pertama, jadikan rumah kita, madrasah kita dengan niat yang ikhlas. Bahwasanya kita membina rumah tangga ini karena Allah. Berat tuh kalau udah ngomong karena Allah. Nah, salahnya kalau ditanya orang yang menjawab saya menikah karena Allah itu orang yang udah pernah menikah. Itu baru tanya orang yang kenapa menikah nih, karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyatukan orang-orang muslim itu dalam satu tempat dan mereka di situ mengembangbiakkan dan juga memberikan memberikan kontribusi untuk agamanya. Jadi niat dulu, Bu. Niat jadikan rumah kita ini sebagai madrasah kita. Niat dulu. Jangan lagi terpengaruh sama yang lain. Kita punya visi hidup nih. Jangan leke, kata orang Malaysia tuh, jangan lengah lagi. Kita harus segera mantapkan niat kita menjadikan pernikahan kita itu adalah untuk mendidik anak-anak kita. Nah, itu niat harus kita tanam. Sehingga ketika kita sudah menjadikan niat rumah kita adalah tempat madrasah pertama mereka, maka kita akan melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Setelah niat, yang kedua adalah motivasi kita. Motivasi kita harus kita lihat betul-betul. Motivasi kita apa? Urgensi kita mendidik anak. Apa, Bu? Mendidik anak kita ini dalam rangka amal kita secara pribadi. Ya, ini kita mengajarkan mereka, kita menjadikan rumah itu tempat mereka belajar semuanya supaya nanti kita dapat pahala dari ilmu yang sudah mereka terapkan. Ibu ngajarkan nggak anaknya makan pakai tangan kanan? Pakai apa? Ajarkan Pak Ustadz. Nah, kalau udah ngajarkan gitu, macam mana? Nanti ketika mereka setiap kali makan pakai tangan kanan dengan niat ibadah, Bapak Ibu dapat pahala, dapat juga. Nah, jadi setiap ibadah yang Ibu Bapak lakukan di rumah itu akan ditiru sama anak, dapat pahala. Bayangkan Bapak Ibu, nanti anak-anak Bapak Ibu udah menikah kan? Nah, dia ngomong sama istri sama suaminya, "Bang, Dek, jomlah kita pergi masjid yuk." Kenapa pula nih tiba-tiba abang ngajak ke masjid nih? Dulu arwah mak bapak sering pergi masjid sama-sama. Nah, saya nak teringat pula arwah mak bapak saya. Ayolah kita pergi masjid sama-sama. Nah, dapat pahala ibu bapak di dalam alam kubur tuh. Tak sia-sia. Tapi kalau anak dan suami dan istrinya ngomong gini, "Dek, Bang, jomlah kita pergi karaoke lu, Bang. Dulu mak bapak sering karaoke sama-sama, Bang." Wah, itu dapat saham dosanya, dapat juga saham dosanya. Saham kesalahannya juga ada. Saya yakin tuh bukan wali santri kundur kampung Quran yang gitu. Nah, jadi setiap kali kita ajarkan, apa yang kita ajarkan kepada anak kita, itu akan ditiru mereka menjadi apa? Menjadi pahala. Itu motivasi itu. Karena kita takut kita tak bisa masuk surga pakai amal pribadi. Saya tak bisa masuk surga pakai amal pribadi saya. Aduh, sholat tahajud saya pun entah macam mana, puasa saya pun puasa sunnah pun kurang, infak sedekah juga kurang. Makanya saya didik anak saya untuk beramal, sehingga ketika mereka beramal saya sudah meninggal, amal saya terputus, masih ada kiriman pahala dari anak-anak saya. Itu motivasi, Bu. Nah, itu yang motivasi kita. Maka saya bilang, Bapak Ibu boleh menyekolahkan anaknya ke madrasah, tapi jangan sampai lepas tanggung jawab. Bu, pastikan alif bata anak kita tuh dapat dari kita. Jangan mau kasih Ustadz Rudi itu. Ini saya kasih tahu aja nih, rahasia kita nih. Tak usah bilang sama Ustadz Rudi. Jangan sedap-sedap dia aja ambil pahala semua. Rugi. Oh, enak betul. Anak dia masih kecil belum diajar. Dia ngajar anak kita, dia dapat pahala semua. Kita sedikit pun tak dapat pahala gitu. Macam mana? Apa tak, Bu? Ini rahasia nih, Bu. Nih, mudah-mudahan tak dengar. Jangan kasih. Alif bata tuh dari kita. Doa untuk orang tua tuh kita yang ajar. Selagi dia baca doa tuh, selagi dia baca alif bata tuh, pahala untuk kita. Nah, habis ini
tak dipanggil lagi. Ustaz Nasrullah nih, gara-gara Ustaz ngisi kajian semalam, keluar semua anak-anak santri nih Pak Ustaz. Belum selesai, belum titik, masih koma. Nah, untuk ilmu-ilmu yang level menengah ke atas, baru kita kasih Ustaz Rudi Rendra. Dia belajar jauh-jauh ke Tanjung Pinang, kemana, ngajar alif bata. Pastikan alif bata dari mak bapaknya. Doa orang tua dari mak bapaknya, gerakan sholat dari mak bapaknya. Jangan kasih dengan yang lain. Nah, itu motivasi itu. Nah, makanya kita harus memperbaiki lagi niat-niat kita tadi, dan motivasi tadi itu kita ambil sehingga itu kita pegang terus. Itu Bapak Ibu ya, dua. Satu, jadi kita memahami ini tidak lagi menjadikan kerjaan kita itu sebagai beban, tetapi jadi menjadi kesenangan kita. Masuk, belum assalamualaikum, keluar lagi. Oh ya, assalamualaikum, baru boleh masuk selagi dia mengucap assalamualaikum. Nah, begitu juga ibu ke suami, gitu juga. Semua kebaikan tuh menjadi pahala. Suami ke istri, asal jangan mengungkit. Ini ibu-ibu nih, kecuali ibu-ibu di sini ya, kadang-kadang suka mengungkit. Kalau udah berkelahi dengan suami, mulai, apa ya ti abang buat saya macam ni, macam-macam dah saya buat untuk abang tuh. Hari-hari saya masak untuk abang, hari-hari pahala masak hilang. Hari-hari saya buat kopi untuk abang, hari-hari buat kopi hilang. Rugi, Bu, jangan sampai. Jadi kalau marah tuh jangan mungkin. Abang sampai hati dengan saya memang. Saya dah macam-macam buat abang. Apa kata suami? Tak mau sebut. Pikir sendiri. Wah, gitu. Tengok orang laki-laki, suami, mana pernah dia mengungkit kebaikannya? Sebab memang tak ada yang nak diungkit. Kalau suami membalas, abang pun sama. Abang hari-hari kerja untuk adik. Hari-hari cari nafkah. Apa jawab ibu-ibu? Itu memang tugas abang. Pak tak? Itu perempuan sekarang tuh emansipasi luar biasa. Kecuali ibu-ibu di sinilah. Jangan mengungkit. Sama-sama anak juga jangan mengungkit. Jangan sampai keluar kata-kata, nyesal mama dah melahirkan kau nak, dah penat-penat mak kau rupanya macam gini. Oh ilah. Anak tuh cuman mecahkan Tupperware. Anak tuh tak tahu harga Tupperware tuh dah. Kalau suami yang hilangkan Tupperware, lantak ibu lah. Suruhlah dari luar, tidur luar seminggu, tak apa-apa tuh. Tapi kalau anak-anak dia tak tahu harga Tupperware. Nah, kita harus pahamkan. Tuh motivasi kita. Dan yang ketiga, yang harus kita tanamkan rumah kita, madrasah kita adalah tauladan. Kedua, keteladanan kita kepada anak-anak kita. Mak bapak harus jadi teladan. Gak main nyuruh mak bapak ngaji sana sini sana, ngaji sini nak. Pagi ngaji sini, siang ngaji sini, sore ngaji sini. Tapi mak bapak di rumah tak mengaji, macam mana? Nah, kali dites mak bapaknya, alamak, jangan malu mak bapak mengaji. Ibu-ibu kalau masih merangkak mengaji, jangan malu belajar mengaji. Ikut kelas-kelas mengaji. Baca Kak. Allazina amanu. Oh ilaha illallah Kak. Belajar. Allazina amanu. Guru-gurunya minta ajarkan. Kacau masih mengaji. Parah tuh. Cuman baca Yasin aja yang lancar. Baca Yasin pun Rupanya ditengok huruf A itu 2 Pak Ustaz. Maka saya baca Yasin. Jadi tetap belajar, ibu belajar biar mereka belajar. Jangan sampai anaknya kita suruh mak bapaknya mengaji tidak di rumah. Nah, ini teladan harus buat lu. Jangan sampai anak disuruh mengaji. Anak disuruh pakai jilbab. Maknya pun jarang pakai jilbab. Anak disuruh ini, mak. Anak suruh sembahyang Jumat, bapak tak sembahyang Jumat. Nah, itu parah. Ayo nak sembahyang Jumat. Bapak macam mana? Bapak nih sembahyang makrifat. Kok masih syariat lagi nih? Belum alasan gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita tidak memberikan teladan sama anak. Teladanan sama anak kita tuh wajib fardu ain. Itu yang membuat mereka tuh taat sama kita. Nah, jadi Bapak Ibu, 3 hal ini aja. Coba kita renungkan lagi. Yang pertama, niat kita dulu. Apa niat kita? Mau menikah itu karena apa?
Kalau memang ada salah niat ketika awal menikah, tak apa-apa. Masih bisa kita perbaiki. Nah, niat kita karena ibadah. Nikah itu ibadah. Kalau udah menikah, selagi baik-baik dalam rumah tuh, pahala mengalir. Yang kedua, motivasi kita. Mendidik anak kita, motivasi kita. Bukan, anak tuh bukan baju kotor. Bukan kita letak laundry, nanti 3 hari, ambil bersih langsung. Antar ke kundur kampung Quran, 2 tahun, tiba-tiba balik, dia jadi wali. Mana bisa, tetap harus dididik di rumah. Motivasi kita, jangan sampai bagi semua pahala tuh sama guru-guru kampung Quran tuh. Kita adalah bayar situ. Kita kasih pula pahala semua sama orang. Jangan. Kita juga yang ngajarkan orang. Nanti sisanya baru yang intermediate, yang menengah ke atas baru mereka. Dan yang ketiga tadi adalah keteladanan. Jangan sampai kita krisis keteladanan. Berikan keteladanan. Kita mau anak kita pandai mengaji, ibu-ibunya nonton TikTok di rumah. Ini bukan ibu sini nih ya, ini bukan ibu-ibu sini nih, tempat lain. Anaknya mengaji, tapi ketika 17 Agustus disuruh ikut lomba fashion show. Ilah. Macam mana? Teladan tuh harus ada di rumah, tak bisa tidak. Jangan ada perkataan, biarlah saya nih banyak maksiat Pak Ustaz, yang penting anak saya jangan. Mana ada macam gitu? Anak pasti ikut bapak, lah tak mungkin. Harus kita sampaikan keteladanan. Mudah-mudahan dengan 3 perkara ini Allah berikan kita kemudahan, jadikan rumah kita madrasah kita. Tempel huruf hijaiyah di rumah. Tempel doa-doa hafalan di rumah. Maghrib mengaji, matikan HP. Habis subuh mengaji, matikan HP. Jangan sampai anak bangun subuh, mak bapak dah subuh gajah. Subuh gajah tuh jam 7. Ada lebih teruk lagi, subuh dinosaurus. Jam 10 harus sembahyang. Anak pun heran, mak bapak saya luar biasa Pak Ustadz, dia sembahyang duha pakai kunut. Udah sembahyang subuh tuh, cuma siang. Jangan sampai. Kita semuanya berikan keteladanan dan juga berikan contoh yang baik untuk anak-anak. Mereka peniru yang baik. Apa yang kita ajarkan sekarang, itu yang mereka tiru. Sediakan waktu bersama anak-anak itu tidak akan terulang. Umur-umur kecil inilah kita ajarkan sama mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup, saya sampaikan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua amanah yang kita berikan kepada kita. Kita idam-idamkan mereka dulu ketika kita baru menikah, maka ketika Allah berikan apa yang kita idamkan itu, jangan sampai kita mencia-siakan mereka. Nauzubillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan taujih Rabbani dari Ustadz Nasrullah. Ya, banyak poin yang sebenarnya sederhana, sering kita dengar, tetapi kali ini disampaikan dengan baik oleh Ustadz Nasrullah ya, terkait di rumah. Jangan sampai fungsi madrasah yang seharusnya ada di rumah juga banyak porsinya di lembaga pendidikan seperti itu. Selanjutnya juga di awal-awal Ustadz Nasrullah menyampaikan tentang dialog ayah kepada anak yang lebih banyak porsinya ketimbang ibu kepada anak. Jadi ini perlu menjadi renungan kita bahwasanya peran ayah ke depan harus kita evaluasi lagi. Bila perlu nanti di pertemuan kedua bulan depan kita mau lihat ayah-ayahnya juga bisa duduk bareng dengan kita. Jadi kalau satu rumah, satu atap bisa sama-sama memperbaiki apa yang harus kita perbaiki di rumah terkait rumahku, madrasahku. Kita ucapkan jazakumullah kepada Ustadz Muhammad Nasrullah yang sudah menyampaikan taujihnya pada malam hari ini. Dari ayah bunda, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kita buka 3 pertanyaan. Silahkan.
Kalau ada yang bertanya, silakan aktifkan mic-nya. Ada? Nampaknya sudah paham semua. Insya Allah udah paham Ustaz Rudi. Saya Ya. minta izin karena ada Zoom meeting lagi. Insya Baik. Allah. Masya Allah. Besok kita offline ya Ustaz Rudi ya. Oke. Di apa besok ya, di MDA besok, di madrasah besok ya, insya Allah ya. Ya, besok. Baik, Bapak Ibu, saya izin pamit dulu karena ada Zoom meeting lagi. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair atas atensi dan perhatian Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Insya Allah nanti saya akan sering berkomunikasi dengan Ustaz Rudi Rendra kalau ada yang kita diskusikan atau kita sharing, boleh nanti sampaikan melalui beliau. Saya izin Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi juga ayah bunda sebelum majelis ilmu ini kita tutup, jadi insya Allah besok hari Ahad itu ada kajian yang offline untuk ibu-ibu yang pengen offline, ayah bunda yang ingin offline, besok bisa hadir ba'da zuhur ya, atau mau zuhur di lokasi bisa juga, pengen merasakan suasana bagaimana anak-anak kita mengaji di sana. Jadi bisa datang sebelum zuhur, nanti nggak lama lah, nggak sampai 1 jam itu kajiannya, seperti malam hari ini. Ya, jadi lugas-lugas saja Ustadz Nasrullah menyampaikan poin-poin penting terkait tema rumahku madrasahku. Terus informasi yang kedua, besok juga alat sumur bor sudah datang. Insya Allah akan dilakukan pengeboran pada hari Senin. Dan hari Selasanya, insya Allah kita juga akan mendatangkan kawan-kawan dari BPN, Badan Pertanahan Nasional. Itu mereka akan melakukan pengukuran ulang tanah wakaf kita, dan insya Allah akan segera dikeluarkan sertifikat wakafnya. Jadi insya Allah kita bisa membangun dan para donatur tidak was-was lagi untuk menitipkan dananya kepada Yayasan Guntur Kampung Al-Quran. Ya. Dan juga laporan keuangan akan bisa dilihat nanti kepada Bu Bendahara, ya, Ustazah Mira Azura. Demikian, jika tidak ada pertanyaan lagi, baiklah kita tutup pertemuan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan diaktifkan videonya dulu. Kita mau ambil foto dokumentasi. Ya, biar semangat. Kasih semangat untuk yang tidak hadir pada malam hari ini. Silakan diaktifkan videonya. Di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.